Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Halo kakak-kakak, semoga dimanapun dan kapanpun kakak-kakak sedang mendengarkan podcast ini, kakak-kakak semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa kurang suatu apapun ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki mengenai human relation di dalam organisasi. Oke, biar gak kelamaan, yuk didengerin bareng-bareng. Sebelum membahas lebih jauh mengenai human relation atau hubungan antar individu, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu hubungan antar individu? Hubungan antar individu dalam arti luas berarti komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang lain secara tatap muka dalam semua situasi dan bidang kehidupan, sehingga timbul kepada semua orang yang terlibat sebuah komunikasi dan mendapatkan feedback. Human relation atau hubungan antar individu bertujuan agar terhindar dari hambatan komunikasi dan salah pengertian. Seseorang yang melaksanakan human relation akan mendapatkan sebuah jalinan komunikasi yang baik dengan sesamanya, di mana miskomunikasi atau kesalahpahaman akan terhindarkan. Itu mengapa perlu adanya tatap muka secara langsung agar satu sama lain dapat saling memahami. Lalu, dari penjelasan di atas, kemudian muncul pertanyaan, lalu apa saja yang menjadi unsur-unsur penting dalam komunikasi? Nah, ada pun beberapa hal yang menjadi unsur penting dalam pola komunikasi organisasi versi podcast Jagongan Kayeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses komunikasi organisasi yang dinamis dan terbuka. Cobalah dekatkan diri kakak-kakak dengan semua anggota organisasi tanpa pandang bulu. Dan yang terpenting adalah mau saling terbuka dan tidak rikuh. Hal ini penting agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Apabila ada salah satu anggota yang sedang bercerita atau mengungkapkan pendapatnya, dengarkan dengan baik terlebih dahulu. Jangan langsung membantahnya, apalagi menyalahkan dan menyudutkannya. Karena apabila hal ini terjadi, secara alam bawah sadar orang tersebut akan memerintahkan dirinya untuk tidak terbuka lagi dengan kakak-kakak. Nah, jadi hindari hal-hal itu ya, agar tidak ada kerusakan komunikasi antar anggota di dalam organisasi. Kemudian unsur yang kedua adalah pertukaran informasi. Jangan pelit akan informasi, apalagi yang menyangkut tentang organisasi kakak-kakak ya. Beritahukan hal-hal yang kakak ketahui mengenai organisasi kakak-kakak, yang pastinya dilakukan dengan cara yang baik agar semua anggota dapat menerima informasi dengan baik pula. Di dalam organisasi, human relation sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari hubungan antar personal di dalam sebuah organisasi. Poin yang ketiga adalah ketergantungan antara pihak. Sebuah organisasi haruslah memiliki sifat ketergantungan yang terjadi antara satu anggota dengan anggota lainnya, agar organisasi dapat memiliki sistem komunikasi yang terbuka dan dinamis. Ketergantungan ini secara tidak langsung akan memberikan proses pertukaran informasi yang baik di antara semua pihak di dalam organisasi. Dengan kata lain, ketergantungan satu dengan yang lainnya akan terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik di antara seluruh anggota. Dan pastikan untuk mendahului kata minta tolong saat akan meminta bantuan ya. Kemudian, ucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Namun, meskipun tidak diberikan bantuan, tetap ucapkan terima kasih ya, karena hal ini sangat baik untuk membangun komunikasi antar individu di dalam sebuah organisasi.
Setelah mendengar dan memahami beberapa unsur atau komponen pendukung konsep komunikasi organisasi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang baik dan terkonsep haruslah memiliki proses komunikasi yang dinamis dan terbuka, serta pertukaran informasi yang dilakukan haruslah melewati beberapa tahap atau jaringan yang ada, agar apa yang kita kenal dengan istilah melangkahi wewenang tidak akan terjadi. Selain itu, hubungan antar pihak yang berkomunikasi juga harus memiliki ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain agar segala keputusan yang diambil dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Untuk itu, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonsep sebuah komunikasi organisasi versi podcast Jagong Gayeng. Yang pertama, rapat anggota. Di dalam sebuah organisasi, rapat merupakan salah satu kegiatan rutinan yang dilakukan. Dengan kegiatan rapat anggota seperti ini, pendekatan human relation atau hubungan antar individu dapat menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Rapat anggota juga bisa menjadi media untuk menimbulkan rasa saling menghormati, menghargai, memahami sifat, watak, dan situasi antar anggota, serta paham harus bagaimana menanggapi antar individu. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena setiap individu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, dan pastinya tidak selalu sama dan sependapat dengan kakak-kakak. Contoh yang kedua adalah percakapan antar anggota. Pendekatan human relation atau hubungan antar individu dalam sebuah komunikasi organisasi tidak selalu dilakukan secara formal dan menegangkan. Pendekatan antar individu juga bisa lebih ditekankan dalam keadaan yang santai atau tidak formal, sehingga dari situ akan timbul sebuah kenyamanan mengobrol dan bertukar pikiran. Hal ini sangat baik karena bisa menumbuhkan kedekatan emosional antar individu yang akan berdampak baik bagi kelangsungan hubungan dan menjalankan tupoksi di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, makan bersama dan liburan. Jangan menyalahartikan makan bersama dan liburan sebagai kegiatan yang membuang-buang uang atau boros ya. Karena sesekali anggota organisasi juga harus memiliki waktu untuk menikmati santapan bersama dan menikmati waktu tanpa tugas sambil membangun kedekatan untuk berkomunikasi. Ketika topik pembahasan dilontarkan dalam jamuan makan, maka secara rileks, setiap anggota akan bisa terbawa suasana perbincangan sehingga dapat memberikan feedback atau pendapat yang dimilikinya. Dari sini, kekakuan atau kecanggungan yang semula ada, lambat laun bisa dicairkan. Kemudian yang keempat, merayakan hari spesial organisasi. Merayakan hari jadi organisasi atau hari pelantikan masuknya anggota juga bisa menjadi media untuk membangun hubungan antar individu yang baik di dalam sebuah organisasi. Bukan hanya anggota internal organisasi saja, kegiatan ini juga bisa mengundang orang-orang yang berperan penting dalam berjalannya sebuah organisasi tersebut. Atau juga bisa mengundang keluarga dan orang terdekat dari anggota organisasi agar dapat saling mengenal, saling memahami, dan menambah erat hubungan kekeluargaan antar anggota organisasi tersebut. Kegiatan perayaan seperti ini juga tidak menutup kemungkinan dapat memperluas relasi dan komunikasi kepada orang-orang yang dapat mendukung individu dan pastinya dapat mendukung organisasi. Kemudian yang kelima,
pelatihan atau upgrading. Pelatihan atau upgrading anggota juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun human relation atau hubungan antar individu. Pelatihan dan upgrading bisa meningkatkan kemampuan antar individu dalam menjalankan tugasnya di dalam organisasi. Pelatihan bisa dikemas dalam bentuk yang tidak terlalu formal atau kaku. Kegiatan ini bisa dikemas dengan melatih semua kemampuan anggota dalam segala bidang dan urusan. Misalnya nih, melatih kecekatan anggota dalam mengurus administrasi, melatih anggota agar bisa memanajemen sebuah kegiatan, atau melatih kemampuan anggota untuk bisa mengolah kuesioner, mengembangkan bakat dalam menyampaikan materi saat diminta menjadi narasumber dalam kegiatan di luar organisasi tersebut. Orang yang lebih tahu mengenai suatu hal bisa memberitahukan kepada yang lainnya. Disinilah hubungan antar individu dapat terbentuk dengan baik untuk antar individu, baik pula untuk organisasi tersebut. Kemudian yang keenam, kegiatan sosial dan mengikuti acara keagamaan. Beberapa organisasi sering mengadakan kegiatan sosial dalam rangka sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam kegiatan sosial tersebut, pendekatan antar individu paling banyak bisa digunakan. Pendekatan antar individu dengan kegiatan sosial membuat komunikasi antar lawan bicara bisa terjalin dengan sangat baik. Rasa bahagia yang terjadi di dalam kegiatan sosial tersebut ikut melancarkan komunikasi yang terjadi di dalamnya. Ada banyak jenis kegiatan sosial yang bisa diadakan oleh sebuah organisasi, seperti bantuan korban bencana alam, pembagian nasi bungkus di hari Jumat, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya yang sangat diperlukan masyarakat. Bukan hanya kegiatan sosial, untuk menjalin hubungan antar individu dalam segi rohani juga bisa dilakukan dengan melaksanakan ibadah bersama atau mengikuti kegiatan keagamaan bersama. Dengan demikian, rasa saling peduli, menyayangi, dan menghargai akan muncul secara alamiah dari dalam hati antar anggota. Karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan tentang kebaikan. Semua ajaran agama selalu memberitahukan kepada pemeluknya untuk bisa saling berbuat baik, berkata-kata baik, dan berprasangka baik kepada sesama makhluk. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan mengenai hubungan antar individu versi podcast Jagong Gayeng. Kiranya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada kakak-kakak ya. Semoga apa yang sudah kakak-kakak dengarkan bisa menjadi suatu pengetahuan yang dapat bermanfaat. Amin. Cukup sekian dari saya untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.